Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bahagia memiliki Allah yang luar biasa, yang sangat bermurah hati kepada setiap orang yang mengasihinya. Kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, agung dan mulia. Hari ini Engkau memberikan kami kesempatan begitu baik, bisa datang, menyembah, memuji Engkau di tempat ini, dan bisa sebentar lagi kami bisa mendengar sabda-Mu hidup. Berbicara kepada kami, berikan kami kesabaran, berikan kami sungguh-sungguh simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus. Judul khotbah pada hari ini adalah mengembangkan kemurahan hati. Kemurahan hati, saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Murah hati adalah sifat suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati. Untuk pengertian yang lebih luas, sikap murah hati ini adalah sifat menunjukkan kedermawanan. Kata murah dalam konteks murah hati tidak merujuk pada harga yang rendah, melainkan pada kemudahan, kelelahan seseorang untuk berbagi dan membantu. Nah, dalam bahasa Inggris, murah hati sering diterjemahkan sebagai generous atau kind heart. Dalam pengertian yang lebih luas, murah hati dapat diartikan sebagai kebaikan di dalam tindakan, sikap lemah lembut dalam berhubungan dengan orang lain. Kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, serta kedermawanan. Nah, murah hati itu menjadi sikap yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, sikap ini bukanlah motivasi supaya dihargai oleh orang lain atau ingin mendapat balas budi, melainkan sikap baik diajarkan oleh setiap agama. Nah, selain pengertian di atas, ada beberapa arti murah hati lainnya yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, menurut Donald C. Stearns, murah hati adalah sikap dan keinginan untuk mengulangi penderita orang lain dengan memberikan pertolongan. Orang yang bermurah hati akan membantu seseorang yang tidak berdaya lewat sikap dan tindakannya. Nah, menurut J.D. Hare, murah hati atau belas kasihan merupakan partisipasi terhadap orang lain agar terlibat dalam mengambil tindakan untuk ikut serta dalam kesedihan seseorang. Nah, dari belas kasihan tidak hanya sekedar sebuah rasa kasihan, tetapi ada tindakan menolong dan membantu seseorang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, menurut Clemens, murah hati adalah sikap yang penuh kasih sayang terhadap sesama, di mana seseorang suka berbuat baik, memberikan baik kepada sesamanya. Nah, jadi judul khotbah hari ini mengembangkan kemurah hati. Saya ambil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, sebagai orang beriman, kita sudah tentu harus murah hati.
Apa sebenarnya dimaksud dengan murah hati? Kebanyakan orang berpikir bahwa murah hati itu sama dengan loyal alias suka bersedekah, tidak pelit dalam membeli. Itu memang bentuk dari murah hati. Tetapi murah hati tidaklah secara sempit berbicara hanya mengenai memberi dalam bentuk material saja. Melainkan sebuah kemurahan hati menyangkut banyak aspek dalam kehidupan, dalam interaksi antar manusia. Alkitab menyebutkan begitu banyak kisah tentang kemurahan hati yang lebih dari sekedar keringanan untuk membantu sesama hanya dari sudut finansial saja. Nah, menariknya, kemurahan hati dalam firman-firman Tuhan ini mengacu kepada perbuatan, sikap, perilaku, atau bentuk hati dari Tuhan dan manusia yang sesungguhnya saling terkait satu sama lain. Nah, dalam ayat bacaan kali ini yang kita bisa melihat sebuah pesan yang penting disampaikan oleh Yesus sendiri pada masa kedatangannya ke bumi. Lukas 6:36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Pesan ini dengan jelas menyatakan bahwa kemurahan hati kita seharusnya mengikuti bentuk kemurahan hati Bapa yang begitu besar kepada anak-anaknya. Dan kemurahan hati seperti ini tidak hanya berbicara soal materi, tetapi lebih jauh lagi menyangkut banyak hal. Bukankah keselamatan pun diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah cuma-cuma? Yesus menanggung semuanya, menebus semuanya, dan melayakkan kita seharusnya tidak layak untuk bisa menerima anugerah sebesar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, apa dimaksud dengan bermurah hati? Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam bermurah hati. Pertama, murah hati bukan berasal dari usaha kita, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Kita lihat Roma pasal 9 ayat 19 sampai 16. Sebab Allah berfirman kepada Musa, Allah akan menaruh belas kasihan kepada siapa Allah mau menaruh belas kasihan, dan Allah akan bermurah hati kepada siapa Allah mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak manusia atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kalau kemurahan hati berasal dari kasih karunia Allah, mengapa masih saja sulit bagi banyak orang untuk bermurah hati? Nah, itu terjadi karena tidak semua orang sadar dan memeriksa apa saja kasih karunia telah dianugerahkan Allah dalam hidupnya. Ada yang tahu, tapi tidak menggunakannya dalam perbuatan-perbuatan nyatanya. Ada yang pura-pura tidak tahu. Ada yang tidak sadar sama sekali. Nah, saya ambil sebuah contoh sederhana. Apabila kita diberi sebuah baju yang indah, baju baru, kita bisa memakainya, bukan? Tapi kita bisa juga hanya menyimpannya. Dan juga kita bisa memutuskan untuk tidak dipakai. Nah, itu bisa lupa akan keberadaannya atau bisa pula membuangnya. Nah, seperti itu pula kemurahan hati yang sudah diberikan Allah kepada kita. Alangkah indahnya apabila kita hargai dengan mempergunakannya kepada sesama. Tapi betapa sayangnya
kalau itu tidak kita pakai atau malah kita abaikan sama sekali. Kedua, murah hati adalah cerminan pribadi Allah. Nah, tadi kita udah baca Lukas 6 ayat 36. Jadi seorang anak biasanya mewarisi sifat-sifat orang tuanya, termasuk ayah. Seorang ayah memberi keteladanan baik akan menghasilkan anak-anak berkualitas moral baik pula. Selain orang tua di dunia, kita punya Bapa surgawi yang sangat mengasihi kita. Tuhan menginginkan terbaik bagi kita. Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kita. Tuhan tidak pernah kekurangan waktu untuk mendengar kita dan mengulurkan bantuan. Tuhan tidak akan berhenti mengasihi kita dengan kasih setianya yang tak terbatas. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyadari betapa besar, banyak, dan tak terbatasnya kemurahan hati Tuhan atas kita, sudah seharusnya kita pun mencerminkan sikap hati yang sama dengannya. Nah, cerminan itu harus bisa terlihat atau dirasakan oleh sesama kita, sehingga mereka bisa mengenal pribadi Allah lewat diri kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, murah hati itu merupakan salah satu produk kasih. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dari keimanan kita akan Kristus adalah kasih. Kasih punya kekuatan begitu besar, bahkan cukup punya power untuk menggerakkan Tuhan, mengembangkan Yesus untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya, dalam surat Galatia disebutkan bahwa kasih adalah salah satu buah roh, alias buah-buah yang dihasilkan oleh orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan tidak ada satupun hukum mampu menentang hal tersebut. Nah, kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jangan lupa bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan hati, tapi merupakan pribadi Allah sendiri. Seperti 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, kita bisa melihat bahwa kemurahan hati memiliki 3 dasar utama. Pertama, begitu pentingnya murah hati sebagai produk yang diwarisi langsung dari Bapa surgawi. Kedua, tidaklah mengherankan apabila Allah melimpahi orang-orang yang murah hatinya dengan kemurahannya yang tak terbatas. Yang ketiga, malah bermurah hati kepada semua orang sama seperti Bapa ada bermurah hati kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga memberi contoh orang bermurah hati di dalam Alkitab. Saya ambil 6 tokoh di dalam Alkitab. Salah satu cara efektif ada melalui cerita-cerita inspiratif tentang tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki sifat berbagi. 6 tokoh Alkitab patut diteladani oleh kita karena dedikasi mereka dan berbagai kasih dan kebaikan. Nah, untuk memberikan contoh teladan kepada kita dalam hal memberi
atau berbagi. Pertama saya ambil Yesus Kristus. Kasih yang tak terbatas. Yesus Kristus adalah sosok sentral dalam Alkitab. Kasihnya yang tak terbatas merupakan contoh utama bagi setiap kita. Yesus selalu siap memberikan belas kasihannya kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, kita dapat belajar dari Yesus untuk selalu membuka hati kepada orang lain, memberikan kasih sayang tanpa syarat. Yang kedua, Daud, keberanian dalam berbagi dengan sesama. Kita tahu Daud adalah yang terkenal sebagai raja dan pemusik. Juga memiliki sifat murah hati yang patut dicontoh. Kisahnya dengan Jonathan. Jonathan adalah sahabatnya yang luar biasa. Jonathan adalah anak Raja Saul. Mencerminkan keberanian dalam menjalin hubungan yang tulus dan murah hati. Nah, kita dapat mengambil inspirasi dari Daud menjadi pribadi berani dalam berbagai dengan sesama. Nah, ketiga, saya ambil anak yang berbagi makanan. Itu berbagi berkat kecil yang dilimpah gandakan. Kita masih ingat kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita bisa baca Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak memberikan makanan kepada Yesus. Ada contoh nyata tentang berbagi dari apa yang anak miliki. Nah, dari kisah ini, anak-anak dapat memahami bahwa tindakan sederhana, berbagi makanan atau harta kecil dapat menjadi berkat besar ketika dilakukan dengan ketulusan. Yang keempat, Tabita. Tadi Pak ada pelayanan atau karya nyata. Dalam kisah para rasul, kita bertemu dengan tokoh bernama Tabita. Tabita juga dikenal sebagai Dorcas. Ia adalah seorang perempuan yang terkenal karena karyanya yang baik dan murah hati. Nah, kita lihat kisah para rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita.
Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibalingkan di ruangan atas. Lida dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepada dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ruangan atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kita belajar bahwa Tabita selalu membuat pakaian bagi orang yang membutuhkan. Kita dapat belajar bahwa tindakan sederhana seperti membuat pakaian atau membantu orang lain dengan talenta yang kita miliki dapat menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Sehingga Tabita mendapat mujizat, mati dibangkitkan oleh Petrus. Yang kelima, Maria dari Betania. Maria bukan ibu Yesus. Maria dari Betania berkorban dengan hati penuh cinta. Maria dari Betania itu menunjukkan sikap yang luar biasa ketika ia memecahkan minyak wangi mahalnya kepada Yesus. Kita bisa baca Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak naswatu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekatnya dengan lembutnya. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, akan segera menyerahkan dia dan berkata, "Mengapa minyak naswatu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari perkuburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, meskipun nilainya sangat tinggi, Maria dengan tulus berkorban, berbagai harta yang dimilikinya, kita dapat belajar bahwa berbagi tidak hanya tentang memberikan dari kelebihan kita, tetapi juga tentang memberikan dengan hati yang penuh cinta, tulus, dan penuh pengorbanan. Yang keenam, seorang janda membeli dalam kekurangan. Kisah ini terjadi di Bait Suci, di mana Yesus duduk melihat orang-orang melemparkan uang ke dalam peti persembahan. Kita lihat Markus 12 ayat 41-44. Pada suatu kali Yesus duduk
menghadapi peti persembahan. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser yang 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini membeli lebih banyak daripada semua orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dengan kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di antara mereka seorang janda tua tiba-tiba muncul, membawa 2 keping uang receh. Itu adalah semua harta miliknya. Yang menjadi fokus di kisah ini, sang janda tidak hanya memberi sebagian, tetapi seluruh hartanya. Kisah perempuan ini menunjukkan keseriusnya dalam memberi. Meskipun memiliki sedikit harta, ia memberikannya tanpa ragu-ragu. Ini mengajarkan kita untuk memberi dengan sepenuh hati. Tidak hanya memberi sisa-sisa. Yesus secara khusus menyurati bahwa perempuan ini memberikan lebih banyak daripada semua, memberi dari kelimpahan mereka. Ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak mengukur kedermawanan dari kuantitas, melainkan dari hati yang tulus dan ikhlas. Kita baca lagi 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelerahan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Dengan mengenalkan kita pada 6 tokoh Alkitab ini, membuat kita memahami nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan berbagi. Melalui kisah-kisah memotivasi ini, kita dapat memberikan fondasi moral kokoh bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan di mana kita dapat tumbuh, berkembang, menjadi pribadi penuh kasih, murah hati untuk berbagi, sebagaimana dicontohkan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih lewat firman-Mu membuat kami halus serupa dengan Engkau. Karena Engkau begitu mengasihi umat-Mu, dan Engkau selalu berkorban kepada umat-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus belajar dari Engkau yang selalu memberi terbaik. Mulai hari ini kami mau melakukan seperti Tuhan melakukan kepada siapapun. Kami juga bermurah hati kepada siapapun sesuai apa yang Tuhan contohkan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, membuat kami semakin hari semakin mengerti pribadi-Mu semakin dalam. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.